سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بشراكم يا أهل الضرب ويا أهل الباطن ويا أهل النبه ويا أهل النور نوينا تعاون وتعلم نفع الانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh majelis Hashim, yaitu Al-Habib Harun Hashim beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau sehat walafiat, panjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan segala urusan beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita, urusan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat bersalam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan tabi'in wa tabi'in ila yaumil akhir. Sekarang kita sudah berada di awal-awal bulan Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itu kembali kita ingin mengingatkan, sama-sama mengingatkan, mudah-mudahan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya saling ingat mengingatkan itu akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rajab kemarin adalah Syahrullah, yang mana di bulan Rajab itu kita lebih dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita dituntut untuk lebih memperbanyak membaca sholawat, karena ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah salah satu sebab atas kegembiraan kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Jadi kegembiraan itu kita ungkapkan ketika sudah masuk bulan Rajab kemarin. Kita lanjutkan pada bulan Sya'ban dengan memperbanyak sholawat, perbanyak ibadah, menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu indikasi bahwa orang tersebut gembira akan masuknya bulan Ramadan. Artinya sebelum masuk bulan Ramadan itu ia sudah bersiap-siap dengan macam amal ibadah, memperbersih dirinya, ya, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala supaya ketika masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, baik jasmani ataupun rohani. Nah, ini orang yang bergembira itu seperti itu. Jadi sudah 2 bulan sebelumnya ini sudah siap-siap, ya, akan menyambut bulan Ramadan yang mulia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha biqudumi Ramadan, barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bergembira saja kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi gembira yang kayak apa harus diwujudkan dengan amal ibadah kita, ya. Harus kita ungkapkan, ya, dengan amal ibadah kita. Itu adalah ungkapan orang yang bergembira akan masuknya bulan Ramadan. Nah, jadi mumpung kita masih berada di bulan Sya'ban, yang mana di bulan Sya'ban ini kita dituntut untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diusahakan, ya, setiap kita untuk memperbanyak sholawat tersebut.
Kalau setiap harinya sebelum Sya'ban kita sudah terbiasa membaca sholawat, maka di bulan Sya'ban itu ditambahi. Kalau di sebelum Sya'ban kita belum terbiasa membaca sholawat, maka di bulan Sya'ban dibiasakan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kada ada batasan, sebanyak-banyaknya. Ya. Pokoknya ketika ada waktu kosong, maka disitulah membaca sholawat. Karena orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan bulan Rajab, bisa menghidupkan bulan Sya'ban dengan sholawat dan ibadah-ibadah lainnya, nanti di bulan Ramadan pun dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan bulan Ramadan. Jadi ada kesinambungan, ada keterkaitan ya antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwasanya diriwayatkan ruya an Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala idza kana lailatan nisfi min Sya'ban, apabila telah tiba malam nisfu Sya'ban, yang mana malam nisfu Sya'ban ini kada lawas lagi, kemungkinan akan jatuh malam Ahad ya kalau ada perubahan. Kalau menurut kalender malam Ahad ya, tapi wallahu alam kalau ada perubahan bisa berganti harinya. Bukan malam Ahad ini ya, malam Ahad depan. Jadi masih kurang lebih ada seminggu lebih lagi ya, malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi kalau sudah malam nisfu Sya'ban itu kada lawas lagi kita puasaan. Jadi puasa ini jangan dijadikan beban. Ya, jangan merasa berat akan datangnya bulan Ramadan. Senangkan hati kita. Kalau hati kita kada kawa senang, paksakan supaya senang. Kita ini akan masuk bulan Ramadan. Karena orang yang senang masuk bulan Ramadan berarti adalah salah satu tanda Allah mengampuni dosanya. Kalau sebaliknya akan masuknya bulan Ramadan, hati kita ini berat ya. Kulir hendak masuk bulan puasa ini kayak merasa berat, merasa beban, merasa banyak dirugikan dan sebagainya. Ini salah satu tanda Allah ya menghijab ya untuk tidak mengampuni dosa kita. Nauzubillah. Nah, jadi apabila telah tiba malam nisfu Sya'ban, nasakha malakul mauti alaihi salatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Malaikat itu mencatat ya. Malaikat mencatat setiap orang yang akan meninggal dunia min Sya'ban, dari bulan Sya'ban itu sampai bulan Sya'ban yang akan datang, dicatat oleh malaikat. Wa innar rajula la yadhlim wa yafjur, dan sesungguhnya seorang laki-laki yang berbuat zalim, berbuat dosa, dan dia menikah, wa yaghris al-ashjar, dan juga menanam pohon, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, wa qad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat, dan telah dicatat nama-nama mereka dari yang hidup kepada orang yang akan meninggal dunia pada tahun tersebut. Artinya malam itu Lailatul Qasam, Lailatul Takdir, malam penentuan. Apakah dari Sya'ban ini ke Sya'ban yang akan datang kita masih hidup? Nah, itu malam itu untuk penyerahan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, penyerahan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ya, malaikat yang bertugas pencabut nyawa, malaikat yang bertugas pemberi rezeki. Jadi rezeki kita ditentukan setahun itu. Rezeki kita sekian tahun ini, ya mulai Sya'ban sampai Sya'ban berikutnya. Itu ada malaikat yang nerima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisfi min Sya'ban, dan tidak ada malam sesudah malam Lailatul Qadar yang paling mulia kecuali malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang paling mulia sesudah malam Lailatul Qadar. Nah, jadi malam itu adalah malam penyerahan oleh Allah Subhanahu wa taala
ketentuan-ketentuan kita yang akan kita jalani dari bulan Sya'ban ke Sya'ban berikutnya. Maka kita dianjurkan pada malam itu untuk membaca doa, membaca Yasin, amaliyah, sholat hajat, sembahyang tasbih, pokoknya segala macam. Ya, tujuannya apa? Kita baca doa pada malam itu, kita minta ketentuan Allah yang akan kita terima, yang akan kita jalani adalah ketentuan yang baik-baik. Ya. Karena kalau ketentuan yang Allah berikan sudah diterima oleh malaikat, itu kadang-kadang dirubah lagi. Tetapi selama ketentuan Allah Subhanahu wa taala masih tertulis di Lauhil Mahfuz dan belum diterima catatannya oleh para malaikat, itu masih bisa dirubah. Ya, Allah masih bisa merubah ketentuannya kalau belum dibagikan kepada para malaikat. Anna amrallah ta'ala la yubaddal wa la yughayyar. Sesungguhnya urusan Allah, perkara Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah itu kadang bisa diganti dan kadang kala dirubah. Ba'da ibrazihi lil malaikah. Sesudah ditampakkannya kepada para malaikat. Malaikatnya sudah dapat nih catatannya. Oh, si fulan bulan ini meninggal. Oh, si fulan bulan ini rezekinya bertambah. Oh, si fulan bulan ini menikah. Oh, si fulan bulan ini dapat rumah. Kalau sudah ada ketentuannya, ya, diterima oleh para malaikat, itu kadang berubah lagi. Yang kau berubah itu kapan? Sebelum diterima oleh malaikat. Maka malaikat itu kapan menerimanya catatan dari Allah? Yang di Lauhil Mahfuz tadi diterimanya pada malam nisfu Sya'ban. Maka di situ kita habis-habisan berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, minta ketentuan yang baik-baik, minta rezeki yang luas, umur yang panjang, sehat walafiat, dimudahkan beribadah kepada Allah, dijauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Ya, supaya kalau sebelum yang tertulis di Lauhil Mahfuz ada yang kada baik, mudah-mudahan dengan sebab doa itu takdir kita dan ketentuan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudahan dikabulkan. Ya. Kalau kali dikabulkan, ya, harus apa? Ridho, ya. Ikhlas menerima ketentuan. Fa inna Allah ta'ala yamhu minhu wa yuthbit ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menetapkan ketentuan itu terhadap apa yang Allah kehendaki. Allah hendak menghapus ketentuannya, terserah Allah. Ya, Allah Maha Kuasa, itu ampun Allah. Ataupun Allah hendak menetapkan ketentuan itu. Jadi ibaratnya doa ini permohonan saja belum tentu lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau orang yang memohon saja kada diterima, apalagi yang kada mohon. Maka lebih baik kita memohon dulu lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya setiap baca Yasin doa, setiap baca Yasin doa. Jadi 3 kali baca Yasin, 3 kali baca doa. Ibaratnya kalau kita mengirim laporan, ya, sampai 3 kali, ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Takhsisi hadhihi lailah bidzalikan nusah. Apa hikmahnya pada malam nisfu Sya'ban itu adalah malam penerimaan catatan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang ketentuan kita pada tahun berikutnya, dari Sya'ban sampai Sya'ban berikutnya. Tujuannya adalah targhib wa tarhib. Targhib itu supaya kita lebih rajin untuk ibadah. Tarhib supaya kita takutan untuk menggawi larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kayak ini, kalau kita berusaha ingin beramal, ingin berbuat baik, maka usaha kita pun itu adalah ketentuan Allah. Kita kawa berbuat baik, setahunan itu amal baik kita lebih mendominasi daripada amal buruknya, itu juga ketentuan Allah atas sebab ikhtiar kita. Ya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Apa yang Allah ciptakan itu nanti Allah akan permudah jalannya.
Artinya kalau Allah menghendaki kita kebaikan, maka Allah akan permudah kita jalan kebaikan tersebut. Kalau Allah takdirkan kita ini pada tahun berikutnya adalah orang yang baik, ketentuan kita baik-baik, maka Allah akan permudah kita untuk jalan yang baik. Artinya kalau kita ibadah rajin, beramal soleh rajin, ya, larangan Allah kita tinggalkan, ini adalah salah satu tanda Allah permudahkan untuk menuju ketentuan yang baik tadi. Sebab ini adalah satu asbabnya. Nah, ini yang kita usahakan tuh di situ, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita hendak amal, beribadah, berbuat baik, menjauhi larangan Allah, ini adalah salah satu sebab Allah memberikan ketentuan kita ketentuan yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghfiru li jami'al muslimin fi tilka lailah illa li kahinin aw sahirin aw musyahin aw mudmin khamrin aw akil liwalidayhi." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa orang-orang muslim pada malam itu. Ini orang-orang muslim, ya. Seluruh li jami'il muslimin, bukan li jami'il mu'minin. Jadi siapa saja yang beragama Islam, ya, maka Allah akan mengampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban tadi. Siapapun yang pentingnya Islam mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih umum. Kalau hanya orang mukmin, kan kada semua orang Islam beriman. Tapi kalau orang mukmin pasti Islam. Nah, jadi ini lebih banyak nih, cakupannya lebih banyak. Orang yang muslim, yang penting syahadat, 2 kalimat syahadat berarti Islam sudah. Nah, ini akan mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban, tapi ada pengecualian, ya. Illa likahinin, kecuali orang yang profesinya adalah sebagai dukun, au sahirin, tukang sihir, au musyahin, au mudmini khamrin, au akil liwalidayhi. Musyahin ini kada tegur sapa, ya, ataupun orang yang memutuskan tali silaturahim, kada saling betaguran. Kada saling betaguran ini karena ada salah satu sebab masalah, apakah masalah pribadi atau urusan yang lain, sehingga menyebabkan kada betaguran, sehingga menyebabkan putus silaturahim. Maka orang yang seperti ini di antara golongan yang kada mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, au mudmini khamrin, ataupun orang yang minum khamar, ya, kada taubat lawan Allah Subhanahu wa taala sampai waktu itu masih saja melanjutkan minum khamarnya, au akil liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka inilah beberapa golongan yang kada dapat ampunan Allah. Artinya selama kita kada termasuk dalam golongan ini, kita dukun kada, penyihir kada, orang yang pemutus silaturahim kada jua, kita orang yang termasuk kada saling tagur menegur kada jua, kita kada termasuk orang yang peminum khamar, dan kita termasuk orang yang bakti kepada orang tua, maka pada malam itu berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada salah satu golongan ini kita ada dugaan termasuk pada golongan tersebut, maka segera kita perbaiki sebelum datang malam nisfu Sya'ban itu. Segala perbaiki. Kalau ada orang yang mungkin kita kada tegur, maka segera ditegur. Kalau ada orang yang kita putuskan tali silaturahminya, segera kita sambung. Kalau ada orang tua yang kita durhakai, baik dengan kelakuan ataupun ucapan ataupun dengan sikap, kita segera perbaiki sikap kita dengan harapan semoga kita termasuk orang yang bakti kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka sering-seringlah memberikan hadiah bacaan Fatihah, bacakan doa, tahlil, ataupun kalau inya panak, rancaki berziarah ke makam kubur orang tua kita. Sehingga dengan sebab itu harapan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Wa min adatillahi ta'ala fi hadhihi lailah. Kemudian disebutkan dalam kitab ini daripada adat Allah, kebiasaan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu ayyazida fiha ma'a zamzam ziyadatan zahirah. Kebiasaan Allah tiap tahun pada malam nisfu Sya'ban Allah akan menambah air Zam-Zam
Ya, air zam-zam itu akan ditambah oleh Allah dengan tambahan yang zahir, tambahan yang nyata. Maka jumhur ulun, maksud ditambah ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan air zam-zam itu ke seluruh mata air di dunia. Ya, ke seluruh mata air, bukan di Mekah saja, tapi seluruh dunia. Artinya ke Tamiangin sampai juga. Kalau di sini ada mata air, maka ada sampai itu. Nah, jadi hikmahnya apa? Dianjurkan ya pada malam tersebut lewat jam 12 malam, jam 1 ke jam 2, itu jam 4 kah atau subuh, usahakan kita mandi ya. Mandi. Ketika mandi itu niatkan ya, dan yakinkan air yang kita gunakan untuk mandi itu sudah bercampur dengan air zam-zam yang Allah alirkan pada malam itu dari air zam-zam yang ada di Mekah itu. Niatkan, semoga dengan mandi ini Allah berikan kesehatan, segala macam kita niatkan yang baik ketika mandi itu ya, dan rasakan air yang mengalir pada tubuh kita itu air yang sudah bercampur dengan air zam-zam, karena kebiasaan Allah pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengalirkan air zam-zam dengan tambahan yang nyata, ziyadatan zahirah. Nah, jadi malam tuh, malam jam berapakah? Itu kalau yang pakai leding, dihidupi ledingnya ya. Ditampung dulu banyunya bisa. Atau yang pakai sumur bor malam tuh diisi dulu supaya mendapatkan berkah aliran air zam-zam tadi. Yang rumahnya di higa sungai, nah malam jam 1 bisa langsung bertajun ke sungai itu. Nah, bagus lagi itu ya. Karena dia mengalir ke seluruh mata air di dunia. Tapi hati-hati mandi di sungai ya, kalau kau kada timbul lagi. Sibuk orang mencariin. Man ahyal layali, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam yang 5, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga. Yang pertama adalah malam tarwiyah, Lailatul Arafah dan malam Arafah, wa Lailatul Nahri dan malam Idul Adha, wa Lailatul Fitri dan malam Idul Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Artinya siapa saja yang menghidupkan 5 malam ini dengan ibadah, maka wajibnya mendapatkan surga. Malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Arafah, Lailatul Tarwiyah ya, dan juga malam nisfu Sya'ban. Nah, sekurang-kurangnya disebut dengan menghidupkan malam itu adalah dengan cara sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu paling sedikit bisa disebut menghidupkan malam. Artinya kadang kau beramal banyak nih, baca Quran kada bisa, berzikir kada mampu karena saking sibuknya. Paling kada jangan ditinggal sembahyang isya berjamaah dan sembahyang sholat subuh berjamaah. Itu paling sedikit bisa dikatakan menghidupkan malam. Makanya pada malam Sya'ban itu kita biasanya amaliyah kita lebih banyak daripada malam yang lain. Baca Yasin 3 kali, baca doanya, sembahyang hajat, sembahyang tasbih setelah sholat isyanya. Nah, ini salah satu usaha kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Dan bagi yang punya kemampuan ya, yang punya kemampuan waktu, kemampuan tenaga, ini bagus diamalkan juga pada malam nisfu Sya'ban, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak berapa kali? Bukan subhanallah ya, ini bacaannya Nabi Yunus ya, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seberapa? Yaitu 2375 kali. 2300 tambah 75 berarti 2375 kali dibaca malam itu sampai sebelum subuh waktunya. Ini yang bagi punya waktu dan punya tenaga ya, punya semangat ya, yang kadang ngantuk bisa baca ini ya.
Kalau kada mampu juga memenuhi 2000 ini semampunya barang. Yang kau 100, 200 ya paling tidak ada dibaca ya kalau kada mampu sejumlah ini. Kenapa fadilahnya? Fa inna tilawata hadhil ayah, karena membaca ayat ini pada malam nisfu Sya'ban itu takunu amanan, akan menjadi sebab keamanan dia pada tahun itu dari segala macam bala, daripada segala macam bala, mara bahaya, musibah, wal auham, pikiran-pikiran yang kada nyaman, insyaallah akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam itu juga baca surah Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama niatnya supaya dipanjangkan umur, yang kedua supaya dijauhkan daripada musibah, mara bahaya, dan yang ketiga semoga diluaskan rezeki, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Silakan hendak ditambahin niat-niat yang lain boleh. Ya, niat pian apakah baca Yasin, karena surah Yasin itu makbul ya, tergantung apa yang kita niatkan ya. Semoga niatnya apa, anak kita sehat, anak kita pintar ya, kita berikan kesehatan sebagai macam-macam. Semakin banyak niat semakin bagus. Ini niat 3 macam ini yang pokoknya, yang jangan ditinggal. Kalau pian tambah lagi niat yang lain silahkan ya. Apakah niatnya? Semoga kami diberikan Allah SWT keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan sebab kunci Yasin ini, silahkan juga ya. Insya Allah dengan berkat pembacaan surah Yasin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah SWT pada malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.